Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, adik-adik. Waalaikumsalam, siang Pak. Selamat Ya, selamat berjumpa kembali dengan kakak di sini, Kak Daulat Harahap. Ya, kali ini kita belajar matematika bagian tentang fungsi komposisi dan fungsi inverse ya. Jadi fungsi komposisi dan inverse. Seperti biasa, sebelum kita membahas soalnya satu persatu, kita review teori dulu ya. Oke, kita review teorinya. Silahkan diikuti. Nanti seperti biasa adik-adik boleh bertanya atau boleh berdiskusi ya, interaktif aja kalau ada yang tidak paham ya. Oke, ini kita ke teorinya. Teorinya adalah ini dia. Nah, nah segitu saja. Oke, adik-adik udah bisa kelihatan ini? Bisa Pak. Oke ya. Siap, ini teorinya. Jadi pertama kakak jelaskan dulu untuk pengertian daripada fungsi nih. Fungsi komposisi dan inverse ya. Komposisi berarti gabungan, inverse ya kebalikannya begitu. Nah, untuk pengertian daripada fungsi itu sendiri, fungsi ini nanti sangat banyak jenisnya ya. Kalau kita sebutkan jenisnya satu persatu nanti ya bisa puluhan begitu mungkin namanya. Tapi secara umum di sini ada kakak berikan 3 fungsi di sini, ya. Ini ada 3, 1, 2, 3 dan masih banyak lagi sebetulnya. Nah, tapi fungsi itu sendiri apa sih begitu ya? Jadi fungsi itu sendiri sebetulnya adalah hubungan dari dua himpunan begitu waktu kita SMP. Misalkan ini kita gambarkan himpunan 1, kemudian ini himpunan yang kemana lagi, sini aja deh, himpunan yang kedua. Terus waktu kita SMP misalkan di sini katakanlah ada anggotanya, nggak usah banyak-banyak ya, 3 aja gitu. Nah, dan di sini misalkan ada 4 anggota gitu. Kita berikanlah nama himpunan ini supaya umum himpunan X aja ya, dan himpunan Y begitu. Nah, di sini misalkan anggotanya min 2. Kok sebelah situ? Sini min 2. Kemudian misalkan di sini 0. Kemudian di sini 3 gitu. Terus di sini ada 4 misalnya. Terus di sini ada 6. Terus di sini ada 9. Terus di sini ada 10 misalkan. Nah, terus ini kita hubungkan ya. Kita hubungkan seperti ini. 2 atau kita pasangkan ya. Min 2 dipasangkan ke 4, terus 6-nya kita pasangkan ke 0 ya, kita pasangkan ke 6, terus 3-nya kita pasangkan ke 10. Kok 10 sih? Oh, enggak sinkron antara omongan dengan tingkah laku ini. Dengan 9. Nah, maka yang dimaksud dengan fungsi adalah apabila semua X ini dipasangkan tepat 1 kali ke Y setiap anggota X ya. Jadi seperti ini namanya fungsi ini. Andai kata min 2-nya ini dipasangkan lagi ke 10, maka itu bukan fungsi. Atau si 0-nya ini misalkan kita pasangkan ke 4 lagi gitu, padahal dia udah berpasangan dengan 6, itu bukan fungsi. Dan tidak boleh ada yang tidak berpasangan di daerah X ini ya. Jadi kalau misalkan si 3 ini nggak ada pasangannya ke Y, itu bukan fungsi juga. Tapi kalau yang di Y ini bebas, mau berpasangan semua boleh, mau ada yang tidak berpasangan seperti 10 ini nggak apa-apa begitu ya. Nah, daerah X ini biasanya kita sebut X ini adalah di dalam himpunan kita waktu SMP,
Yang ini kita sebut sebagai daerah asal. Daerah asal atau kita singkat dengan kata domain ya. Nah, domain fungsinya begitu. Nah, sedangkan nama fungsinya biasanya kita simbolkan sebagai fx ya, fx. Nah, jadi ini fx. Fx ini. Fx begitu. Ya. Jadi kalau sering juga di buku-buku dituliskan begini, fungsi f memetakan x ke y begitu ya. Sama saja itu. Berarti itu artinya fungsi x. Nah, ini kalau dibalik arahnya, kalau dari apa ya, saya pakai warna hijau deh, hijau. Kalau ini dibalik ke sini, panahnya dibalik, begini, ini juga dibalik ini, semuanya lah dibalik. Misalkan ya, yang hijau ini dibaliknya ke sini, dibalik. Nah, itu kita namakan nanti sebagai f inverse daripada x. Ditulis f pangkat min 1 dari x ya. Nah, itu artinya dari f inverse. Oke, tadi kita masalah domain dulu. Jadi domainnya itu daerah asal, yaitu x ini. Biasanya dituliskan dia dengan df, domain fungsi f. Dalam hal ini domainnya adalah min 2, 0, dan 3. Nah, kemudian yang di sini yang berpasangan disebut sebagai daerah hasil. Ini daerah hasil, atau kita sebutkan juga sebagai range. Range fungsinya biasanya kita simbolkan RF. Nah begini. Maka itu adalah 4, 6, dan 9 gitu. 4, 6, 9. Kemudian secara keseluruhan ini disebut sebagai codomain ya. Codomain boleh juga kalau kita butuh itu. Daerah kawan, sorry. Daerah kawan dulu. Bahasa Indonesianya dulu ya. Daerah kawan atau codomain. Nah, jadi tidak semua codomain jadi range ya. Jadi KF-nya itu ada yang tidak jadi range, yaitu angka 10 ini. 4, 6, 9, 10. Nah gitu. Jadi inilah yang disebut sebagai fungsi ya. Nah, fungsi fx memetakan ke y seringnya ini disebut sebagai y saja. Jadi ini kadang-kadang fx sama dengan y ini atau y sama dengan fx itu dituliskan ya begini. Artinya y adalah fungsi dalam variabel x, seperti itu. Nah, kemudian dari penjelasan dari fungsi ini ada banyak sekali nanti fungsi. Di sini ada kakak sebutkan 3 dulu ya untuk kita semua. Jadi ini yang pertama, ini fungsi akar begini, fx sama dengan akar A misalkan. Ini berarti fungsi akar. Fungsi akar ini disebutkan sebagai fungsi irasional. Fungsi irasional. Ini syaratnya. Syarat fungsi irasional adalah yang di dalam akar ini harus lebih dari sama dengan 0. Itulah disebut domainnya ataupun daerah asalnya. Nah, kemudian yang kedua ini adalah fx A dibagi B. Nah, di sini ini adalah tidak boleh 0 ini. Dia nggak boleh 0 karena tidak boleh membagi dengan 0. Fungsi pembagian seperti ini kita namakan sebagai fungsi fungsi pecahan ini, atau bahasa lainnya adalah fungsi rasional. Nah, di dalam fungsi rasional perhatikan penyebutnya ini tidak boleh 0 ya, ini penyebut ini, atau yang di bawahnya tidak boleh 0, itu saja syaratnya. Nah, kemudian yang ketiga, kita punya fungsi logaritma. Ini fungsi logaritma. Maka fungsi logaritma domainnya adalah mengikuti syarat-syarat logaritma ini. Ya, ini adalah syarat logaritma. Nah, gitu. Nah,
Inilah yang umum ya di dalam fungsi kita nanti. Dalam soal yang sering keluar soal-soal seperti ini yang ada syarat begitu. Syarat domainnya ada seperti ini. Sementara fungsi masih banyak lagi. Ada ya kalau disebutkan mungkin lebih dari 20 ya, dan masing-masing itu nanti syaratnya ya tergantung kondisinya. Misalkan ada fungsi trigonometri, kemudian ada misalkan fungsi kuadrat, ada misalkan fungsi polinom ya, macam-macam nama fungsi ini. Nah, kemudian nanti ada lagi misalkan masih banyak lagi nih fungsi eksponen gitu. Nah, banyak lagi jenis-jenis fungsi, tapi yang paling sering pakai syarat adalah ini. Kalau misalkan fungsi trigonometri ya syaratnya mengikuti syarat trigonometri. Ya, syaratnya mengikuti syarat trigonometri. Kalau eksponen kuadrat juga ya, ikuti aturan-aturan fungsi kuadrat, fungsi polinom juga begitu, fungsi eksponen juga begitu. Nah, oke, ini penjelasan awal dari fungsi itu. Ya, ini cukup untuk penjelasannya saja. Kalau contohnya nanti kita dari soal-soal, perhatikan namanya ini fungsi irasional, fungsi rasional, dan fungsi logaritma. Perhatikan syaratnya. Kemudian seperti apa tadi fungsi seperti ini, menghubungkan dua himpunan dia, ya. Kalau dari kiri ke kanan kita sebut sebagai fungsi X, kalau dari kanan ke kiri kita sebut sebagai F inverse X. Jadi di sini kalau kita tuliskan, ini bisa kita tulis ini misalnya F-2 sama dengan 4 itu, gitu ya. Nah itu, rumus fungsinya ya nggak dicari ya, pokoknya F-2 adalah 4 gitu. Terus, tapi kalau disebutkan F inverse daripada 4, maka itu jadi min 2. Nah, seperti itu. Jadi kalau F0 sama dengan 6, F inverse 6 adalah 0. Begitu. Oke, ini pengertian dasar dari fungsi. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ini akan kakak hapus dalam hitungan ketiga. Kemudian nanti akan kakak lanjutkan ke slide berikutnya. Ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kakak hapus ini. 1, 2, 3. Baik, kita lanjut ke slide kedua. Slide kedua adalah ini dia. Nah di sini penjelasan tentang fungsi inverse ya. Nah, fungsi inverse itu dituliskan sebagai jadi fx tadi notasinya adalah seperti ini. F pangkat min 1 dibaca ini fungsi inverse atau fungsi kebalikannya ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada warna merah dikotakin. Kalau Y sama dengan Fx seperti ini, atau Fx sama dengan Y, maka F inverse-nya adalah Y sama dengan X. Ya, ini rumus umum ya. Saya sebutkan ini namanya rumus umum. Jadi rumus umum mencari inverse adalah ini. Jadi kalau Y sama dengan fungsi variabel X, maka kita inverskan dia akan menjadi X dalam fungsi variabel Y, maka ini kita tuliskan Y sama dengan fungsi inverse daripada X, gitu. Ya, seperti itu. Jadi rumus umum ini berlaku untuk segala jenis fungsi apapun. Rumus inverse-nya adalah ini. Begitu ya. Kita perhatikan misalkan sebagai contoh, kita lihat di sini untuk fungsi yang pertama ini misalkan. Fungsi yang pertama ini adalah fungsi linear. Ini fungsi linear. Maka inverse-nya adalah ini. Jadi untuk fungsi linear, kalau kita punya fx sama dengan 2x ditambah 7 misalkan,
Maka F inverse-nya langsung saja, F inverse daripada X-nya adalah, perhatikan di sini, berarti A-nya 2, B-nya 7, maka di sini X min B per A, maka X minus 7 dibagi 2. Nah, seperti itu fungsi inverse-nya. Untuk fungsi linear. Nah, ini kalau kita mau menghafalkan rumus ini, rumus fungsi linear rumusnya seperti ini. Kalau fx sama dengan ax tambah b, f inverse adalah x min b per a. Ini rumus ya. Nah, setiap nanti fungsi ada rumusnya. Kalau ini rumus fungsi rasional, fungsi pecahan. Kalau fx sama dengan ax tambah b dibagi cx tambah d, maka inverse-nya adalah ini. Ya, min dx tambah b, cx dikurang a. Nah, kemudian kalau fungsi pangkat, fungsi eksponen, rumusnya ini. Kalau fx sama dengan a pangkat bx tambah c, maka f inverse adalah a log x dikurang c dibagi b. Kemudian yang ini adalah fungsi untuk logaritma. Kalau fx a log bx tambah c, maka f inverse adalah a pangkat x dikurang c dibagi b. Dan nanti semua fungsi punya rumus. Fungsi kuadrat punya rumus, fungsi trigonometri punya rumus, fungsi apapun dia punya rumus inverse masing-masing begitu. Nah, dari sekian banyak rumus itu dihafalkan, itu lumayan bikin kepala pusing ya, karena banyak sekali. Nah, jadi kalau kakak tidak mau menghafalkan itu, biasanya yang kakak hafalkan cuman yang ini saja, itu yang ini karena ini apa namanya, ini rada bagus gitu. Nah, jadi fungsi rasional aja yang kakak hafalin, yang lainnya ini enggak, karena yang lainnya ini lumayan pusing menghafalkannya. Jadi saya pakai rumus ini aja, rumus general ini akan berlaku untuk segala jenis fungsi apapun. Rumus fungsi inverse adalah yang satu ini begitu. Nah, cuman kelemahan dari fungsi umum ini adalah terkadang dengan rumus ini lama begitu dalam mengerjakannya. Kalau rumus hafalan ini cepat, ya ini satu langkah langsung jadi begini gitu. Ini langsung jadi nih. Nah, sementara kita kalau pakai rumus biasa, ya misalkan untuk ini harus diubah-ubah dulu. Misalkan ini fx sama dengan 2x tambah 7, ini kan sebetulnya y sama dengan 2x tambah 7. Nah, berdasarkan rumus umum ini, tujuan kita adalah dari y sama dengan fx menjadi x sama dengan fy begitu. Artinya x-nya harus berdiri sendiri. Berarti ini supaya x-nya berdiri sendiri, ya berarti 2x itu sama dengan y kurang 7 begitu. Nah, terus x sama dengan y kurang 7 dibagi 2. Nah, x-nya udah berdiri sendiri, berarti ini sudah jadi. Maka ini adalah y sama dengan f inverse daripada x-nya, yaitu ini diubah lagi jadi x nih. Jadi x min 7 dibagi 2. Sesuai dengan rumus hafalan kita itu, ya. Seperti itu. Untuk logaritma dan lain-lain juga begitu ya. Di sini kita contohkan untuk yang ini, karena yang ini sangat penting ini. Jadi untuk fungsi pecahan, untuk fungsi pembagian, misalkan ini sangat mudah sekali. Jadi intinya adalah si D ini beserta tandanya kita tukarkan dengan A. Nah, ini rumus hafalannya rada enak ya. Terus si A ini dia nggak ikut X saya A-nya saja, kita tukarkan begini aja. Nah, masing-masing mereka itu dikali dengan min ya. Jadi dikali min, ini juga kali min. Sehingga ini min dx tambah b-nya nggak diapa-apain. Terus ini cx-nya juga nggak diapa-apain. Terus di sini min a, seperti itu. Nah, kalau kita kasih contoh buat dia untuk fungsi pecahan, misalkan fx sama dengan 2x dikurang 8 dibagi x ditambah 5 misalnya. Nah, seperti ini. Maka dengan rumus hafalan f inverse kita itu, f inverse daripada x-nya adalah, maka ini 5 tukar ke sini jadi min 5x. Lah, kok rapat banget sih?
min 5x terus dikurang 8 terus dibagi, ini adalah x nya tetap, kemudian ini pindah ke sini jadi min 2. Nah gitu, udah selesai itu inverse nya. Itulah inverse dari fungsi pecahan ini. Nah sementara kalau kita kerjakan dengan cara ini, cara rumus umum, maka dia caranya tuliskan dulu dia y sama dengan 2x dikurang 8 dibagi x tambah 5 gitu. Nah idenya adalah bagaimana caranya y sama dengan menjadi x sama dengan begitu. Berarti caranya adalah ini harus kita kali silang dulu gitu. Jadi y dikali x ditambah 5 sama dengan 2x ditambah 8. Nah kalau begitu nih kita kalikan berarti menjadi xy tambah 5y sama dengan 2x ditambah 8 begitu. Supaya kita membuat x sama dengan, supaya kita bisa membuat itu menjadi x sama dengan, berarti setiap ada variabel x itu kita tempatkan di sebelah kiri, yang tidak ada variabel x tempatkan di sebelah kanan. Berarti ini xy-nya itu tetap di situ, si 2x ini pindah ke sini jadi min 2x. Kemudian si y ini pindah ke sini jadi min 5y. Kemudian di sini tetap ditambah 8 begitu. Kemudian di sini x-nya sudah ada di sini, kita keluarkan dia, kita faktorkan x, terus ini y minus 2, terus ini min 5y tambah 8. Nah, dengan seperti ini kita sudah bisa membuat x berdiri sendiri sesuai yang kita harapkan untuk menjadikan dia fungsi inverse. Berarti di sini 5y tambah 8 min 5y. Kok dia tambah 8 ya, padahal ini min 8. Alah, ini gawat ini. Dia min 8 kok jadi tambah 8, itu kan ngaco namanya ya. Oke, ini min 8 dong, ini min 8 kok jadi tambah 8, dari mana datangnya ini? Nah gini, nah loh, masih ada aja di sini. Nah, oke, jadi dia dikurang 8, terus dibagi dengan si y min 2 ini, seret di sini y min 2. Nah selesai. Maka ini kalau kita tulis dalam bentuk fungsi inverse ya, kalau misalkan langsung saja tidak ditulis y sama dengannya nggak apa-apa, berarti f inverse dari x sama dengan ini tukar jadi x lagi, jadi min 5x. Alah, ini si warna lagi dikurang 8 dibagi x dikurang 2 ya. Nah di mana ini hasilnya adalah sama persis ya. Ini harus saya kasih warna putih aja tadi. Nah ini, jadi hasilnya sama persis. Jadi kita menggunakan rumus umum atau pakai rumus hafalan bebas. Jadi kalau kalian misalkan sudah jago menghafal rumus-rumusnya itu bagus, karena dengan menghafal rumus kita bisa selangkah langsung dapat nih jawabannya nih. Satu langkah saja selesai urusan. Kalau pakai rumus secara panjang begini, cuman ya nggak capek ngapalin rumus, yang penting pahami konsep dari y sama dengan variabel x menjadi x sama dengan variabel y. Nah itulah inverse-nya begitu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Pak, saya mau nanya Pak. Iya, silakan. Itu kenapa yang x sama dengan min 5y min 8 per y min 2 itu nggak ditukar, yang A-nya jadi D, Pak? Yang bawah yang tadi barisan. Maksudnya yang ini? Iya, Pak. Enggak, ini kan udah selesai nih, min 5x kurang 8x min 2. Sebelumnya Pak, sebelum dia di inverse kan ditukar katanya. Oh yang ini? Bawahnya, iya Pak. Oh kalau ini kan pakai rumus. Jadi si 5 ini ke sini kalikan min, maka jadi min 5. Terus si 2 ini ke sini. Gitu. Gitu lah. Udah selesai, ini satu langkah doang. Ini cara 1, ini cara 2. Iya Pak. Gitu.
Bisa Makasih dipahami? Pak. Bisa Pak. Makasih Pak. Oke. Maksudnya itu kakak membandingkan gitu. Dia bisa dengan dua cara begitu ya. Nah, kalau kakak itu lebih seringnya cara dua ini, tapi khusus untuk penyelesaian ini saya selalu pakai cara satu ini, dihafalkan saja karena ngapalinnya rada gampang ini. Ya, oke. Baik, kalau begitu kakak hapus ini ya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, kakak tambahkan lagi deh contohnya. Contohnya lagi adalah fungsi kuadrat misalnya. Di sini nggak ada rumus hafalan fungsi kuadrat, padahal ada itu. Dan kakak nggak tuliskan, lumayan panjang. Jadi kalau kita punya misalkan fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat, misalkan fungsi kita adalah x kuadrat dikurang 6x ditambah, ya katakanlah ditambah 20 misalnya. Nah, ini kita mau mencari inverse-nya. Apa inverse-nya ini gitu. F inverse X-nya apa? Nah, gitu. Sebagai contoh lagi nih ya. Maka ini kita buat menjadi Y sama dengan. Jadi Y sama dengan X kuadrat dikurang 6X ditambah 20. Begitu. Nah, sekarang kalau apa namanya ini, kalau ini ditukar tempat ini sama aja ya. Jadi maksudnya kalau begini itu sama, itu X kuadrat dikurang 6X tambah 20 sama dengan Y, itu juga sama saja. Saya taruh X-nya di sebelah kiri supaya nanti bisa dibikin X sama dengan. Kemudian ini kita kuadrat sempurnakan ya. Kuadrat sempurna ya. Caranya mudah kok. Minus 6 ini dibagi 2 saja sehingga minus 3. Jadi kuadrat sempurna itu begini. Ini jadi minus 3. Terus kuadrat. Nah, begitu. Nah, karena ini minus 3, ini tadi dibagi 2, sehingga kalau ini dikuadratkan, X kuadrat min 6X tambah 9 gitu. Jadi ada tambah 9 lagi hasil pengkuadratan ini. Supaya 9 itu hilang, maka kita kurangkan dengan 9 begitu. Nah, gitu ya. Nah, terus tambah 20-nya tetap ada. Nah, ini adalah sama dengan Y. Nah, ini namanya dibentuk kuadrat sempurna. Sehingga X min 3 kuadrat dikurang 9 ditambah 20, ini sama saja X min 3 kuadrat ditambah 11. Sama dengan Y. Berarti 11-nya kita pindahkan ke ruas ruas kanan, sorry. Maka jadi begini. Nah, min 11. Maka sudah bisa dibuat X. Kita tarik akar, maka X sama dengan, sebetulnya sih positif negatif begitu ya. Tapi umumnya yang diambil positif nih, fungsi inverse-nya. Nah, begini. Nah, gitu. Jadi X min 3 positif negatif akar dari Y min 11. Maka bisa kita tuliskan X-nya sama dengan 3 tambah kurang akar dari Y min 11. Maka F inverse-nya ada 2. F inverse X-nya yang pertama katakanlah kita ambil yang positif, berarti 3 tambah akar X min 11. Terus yang satu lagi juga boleh. Nah, 3 dikurang akar X min 11. Jadi kalau fungsi kuadrat itu inverse-nya ada 2 kemungkinan. Yang satu yang positifnya seperti ini, yang satu yang negatifnya. Dan umumnya dipakai adalah yang positif. Umumnya dipakai yang ini. Tapi dua-duanya benar. Oke, itu contoh mencari fungsi inverse ya. Dengan menggunakan ini kuadrat sempurna ya. Namanya kuadrat sempurna. Ada rumusnya, tapi saya nggak hafal kalau rumus inverse dari fungsi kuadrat. Rumusnya ada itu, kalau kalian cari di buku ada itu. Kalau hafal rumus itu bagus, nanti kalian akan langsung dapat jawabannya ini begitu. Nah, kelemahan dari menggunakan rumus dasar X sama dengan menjadi Y sama dengan ini adalah dia agak lama, itu saja.
Oke, itu tambahan penjelasan sebagai contoh untuk mencari fungsi inverse. Berikutnya kakak akan melanjutkan ke slide yang ketiga. Ya, ini kakak hapus ya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Nah, ini dia teorinya lagi untuk fungsi komposisi. Kok balik lagi sih? Nah, segitu. Nah, di sini penulisannya itu biasanya dia dikasih kurung-kurung ya biasanya. Ini yang ini seharusnya begini nih. Kasih kurung lagi nih, ini kurang lengkap ini. Biasanya di sini. Nah, gitu. Terus yang ini juga biasanya begini nih. Nah, tapi memang tidak dituliskan kurungnya pun tidak apa-apa. Oke, sekarang kita perhatikan di sini fungsi komposisi ya. Fungsi komposisi artinya fungsi gabungan. Jadi kalau fungsi f dikomposisikan dengan fungsi g, terus variabelnya x begini, maka itu artinya adalah f g x. Artinya fungsi gx dimasukkan ke fungsi f. Berbeda dia dengan kalau dibalik ya, gfx begini, maka dia gfx. Nah, kedua-duanya ini tidak sama. Itulah pengertian dari fungsi komposisi ya. Bagaimana contohnya nanti kita lihat di soal kita. Kemudian di sini ada tentang inverse ini ya. Jadi ini untuk fungsi inverse, bahwa kalau fungsi inverse diinverskan lagi, ini ya, kalau ada variabel x gitu tanpa variabel ditulis nggak apa-apa, maka dia akan kembali jadi fungsi fx. Jadi fungsi inverse diinverskan dia akan jadi kembali fungsi fx ya. Nah, bagaimana kalau 3 kali? Ya jadi f inverse juga. Nah, gini. Inversekan lagi sekali lagi. Ini berarti ya sama aja f inverse x kalau ini mah. Gitu. Tapi kalau sampai 4 kali kembali jadi fx. Gitu aja bolak-balik. Hampir sama seperti mengalihkan bilangan negatif saja. Ini penting juga ini ya. Jadi inverse diinverskan kembali jadi fungsi fx lagi. Kemudian ini kita 1, 2, 3. Sekarang yang ketiga ini. Yang ketiga ini juga tolong diperhatikan baik-baik ini. Jangan sampai nanti itu salah ya. Kemudian ini ada yang keempat. Untuk yang ketiga dulu. Penjelasan untuk yang ketiga. Nah, ini tolong perhatikan baik-baik. Jadi kalau F komposisi G daripada inverse-nya itu adalah, nah itu perhatikan di sini. Kalau FOG dibalik jadi G inverse komposisi F inverse dari X gitu. Dibalik dia. Nah, seperti itu. Terus bagaimana kalau yang tadinya GOF ya sama aja. Kalau yang tadinya misalkan GOF, bahkan lebih ekstrim saya buat begini. GOF inverse terus diinverskan lagi X gitu. Maka dia dibalik dia. Dibalik berarti ini F inverse dari F inverse diinverskan lagi jadi F, sedangkan ini G inverse. Nah, begini. Terus ini X. Nah, seperti itu. Saya harap tolong dipahami aturan ini. Jangan sampai kebalik. Jangan sampai FOG inverse X di sini tetap F inverse G inverse, itu salah nanti. Kemudian ada lagi di sini penjelasan untuk ini. Itu dia penjelasannya adalah begini. Nah, untuk F inverse komposisi F sama dengan F inverse komposisi wow. Itu lagi saya tulis itu. Sama dia dengan F komposisi F inverse gitu ya. Itu menghasilkan identitas, fungsi identitas. Di mana fungsi identitas itu adalah fungsi X. Jadi fungsi Y sama dengan X
atau fx sama dengan x, ini disebut fungsi identitas. Fungsi identitas artinya adalah kalau fungsi identitas dikomposisikan dengan fungsi f, sama dia dengan fungsi f dikomposisikan dengan fungsi identitas, maka fungsi f itu tetap begitu. Itu arti daripada fungsi identitas. Kemudian tadi kalau f inverse dikomposisikan dengan f, itu jadi identitas begitu. Atau f dikomposisikan dengan f inverse, itu jadi identitas juga. Di mana fungsi identitas itu adalah fungsi y sama dengan x. Ini dia. Nah, kemudian di sini kakak tambahkan lagi penjelasan untuk ini. Kalau kita punya f komposisi g sama dengan fungsi h, maka kalau kita pengen si f-nya misalkan sendirian, maka nanti si g itu harus pindah. Jadi g harus pindah ke sebelah sini. Nah, gitu. Jadi ini kita sebutkan kiri kanan aja. F di sebelah kirinya G, G di sebelah kanannya F begitu. Maka kalau F di G di sebelah kanan pindah ke kanan, kalau di sebelah kiri pindah ke kiri. Jadi yang ini misalkan kita pakai warna hitam, dia pindah ke kiri sini. Nah, gitu. Artinya kalau kakak tuliskan warna hitam misalnya, warna hijau dulu ya. Jadi kalau fungsi G di sini, fungsi F di sini, maka H komposisi G inverse. Jadi kalau mereka pindah itu berubah jadi inverse. Kemudian kalau saya tulis di sini warna hitam, kalau kita butuh G, itu F inverse dia di depan, komposisi H. Nah, seperti itu. Nah, aturan ini saya harap ini dipahami. Aturan ini, coba diperhatikan ini. Alah, kena pula panah-panah itu. Nah, enggak usah deh. Panahnya kalau enggak warnanya berbeda. Warna oranye aja. Nah, ini dia. Ini aturan ini tolong dipahamin. Ini nanti sangat membantu di dalam kasus-kasus fungsi inverse. Misalkan begini. Kita punya misalkan begini, F komposisi G komposisi H sama dengan katakan di sini fungsi Z gitu. Kita butuh G aja sendirian. Maka kalau G sendirian, F-nya pindah ke kiri, H-nya pindah ke kanan. Jadi F inverse komposisi Z komposisi H inverse, seperti itu. Ya, begitu juga kalau kita butuh yang lain ya. Kalau kita misalkan butuh H, berarti F duluan pindah ke sebelah kiri, baru G ke sebelah kirinya lagi, berarti G inverse komposisi F inverse komposisi Z, dimana ini semua fungsi ya. F, G, H, Z ini semuanya fungsi, baik dalam variabel X atau dalam variabel apapun. Oke, untuk penjelasan teorinya sampai di sini. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Kak, saya mau tanya. Ya. Saya masih agak kurang paham yang di bagian FOG kurung yang tinta hijau kiri itu, Kak. Yang tinta hijau kiri yang FOG kurung tinta yang ini. Iya, yang atasnya. Ini. Iya, Kak, itu berarti sama dengan dia G-nya di inverse sendiri, F-nya di inverse sendiri, baru dikomposisikan dulu apa? Bagaimana ya, Kak? Oh, artinya begini. Kalau di sebelah kiri kita komposisikan dulu baru di inverse kan. Kalau di sebelah kanan cari inverse masing-masing baru dikomposisikan begitu. Ini boleh deh kita contohkan ini ya. Kakak kasih contoh di sini deh kalau begitu. Kalau begitu ini disimpan dulu deh, biar saya kasih contoh untuk yang hijau ini ya. Oke? Ya, Kak.
Terima kasih. Silakan disimpan dulu biar kakak hapus ini. Untuk yang hijau ini biar kasih contoh. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, kita kasih contoh, tapi fungsinya jangan yang susah-susah ya. Contohnya yang gampang aja supaya kita nggak terlalu pusing. Oke. Misalnya kita punya fungsi fx yang mudah aja dulu. Fungsi fx-nya adalah fungsi linear aja, 2x ditambah 1 misalnya. Kemudian kita juga punya fungsi gx. Gx-nya juga kita pakai fungsi x tambah 3 dibagi 4x dikurang, ya misalkan rada susah deh ya, 5 misalnya begitu. Nah, di sini secara langsung kita bisa menginverskan masing-masing ini ya, fungsi ini. Jadi yang ini inverse adalah, kalau kita sudah hafal tadi, itu adalah x dikurang 1 dibagi 2 gitu ya. Nah, kemudian yang ini gx-nya juga bisa langsung kita cari, g inverse-nya, sorry. G inverse x adalah ini, tinggal tukar ke sana jadi 5x. Kemudian ditambah 3 dibagi 4x-nya tetap. Nah, ini dikurang 1 di sini. Itulah G inverse. Nah, sekarang kita bandingkan, misalkan begini. Yang pertama kita cari dulu FOG misalnya. FOG kita cari. Nah, misalkan saya mau mencari FOG dulu. FOGX. Itu adalah FGX, di mana artinya GX masuk ke FX. Maka setiap X yang ada di FX ini, jadi si X ini, kita ganti semuanya dengan ini. Ini semua GX ini masuk ke sini. Nah, berarti dia menjadi 2 kali X tambah 3 dibagi 4x dikurang 5. Ditutup kurung terus ada tambah 1 belakangnya. Nah, begini. Maka ini kalau dikalikan, yang dikalikan cukup yang atas saja, yang boleh, yang bawah tidak boleh ya. Ada orang mengalikan begini, atas kali, bawah kali, wah itu salah ya. Ini jadi 2x tambah 6 gitu aja. Terus yang ini ya 4x dikurang 5, terus di sini masih ada tambah 1. Maka ini kali silang ke sini supaya dapat. Maka 2x ditambah 6 terus ini kita kalikan ke sini, kali 1 berarti 4x dikurang 5 saja. Terus panjangin dia, panjangkan berarti 4x dikurang 5. Maka akhirnya kita mendapatkan 2x tambah 4x itu adalah 6x, 6 dikurang 5 adalah 1, terus di sini 4x dikurang 5. Nah, dari fungsi ini kita bisa cari inverse-nya ini. Kita taruh ke sini saja. FOG inverse-nya adalah tinggal inverskan saja, ini berarti 5-nya ke sana, berarti 5x, ini tambah 1-nya tetap, terus 4x-nya juga tetap, terus 6-nya pindah ke sini jadi min 6. Nah gitu. Inilah FOG inverse X. Nah, FOG inverse X ini kita tulis di sini pakai warna hitam di sini. Nah, FOG inverse X itu bisa juga kita dapatkan dengan cara G inverse komposisi F inverse gitu. Artinya adalah G inverse komposisi F inverse X begitu ya.
Begitu. Jadi kalau dengan metode yang di sebelah kanan ini, semua masing-masing fungsinya diinverskan dulu. Kalau yang sebelah kiri ini tidak, justru dia dikomposisikan dulu baru kita inverskan. Nah kalau ini enggak. Jadi ini G inverse komposisi F inverse. F inverse-nya apa ini? X min 1 per 2 dimasukkan ke sini ya. Berarti setiap X yang ada ini diganti menjadi F inverse gitu. Ini. Ya itu lumayan ribet ya. Jadi 5 kali dalam kurung X min 1 per 2. Begini. Terus ditambah 3 ini. Perhatikan dia tambah 3. Terus pecahannya per 4X di begini. Terus di sini ada dia dikurang 1. Nah, seperti ini. Nah, maka ini kita olah dia karena warna hitam bisa kita lanjutkan sini nggak apa-apa. Maka ini kalau dikali 5 ya ini menjadi 5X dikurang 5 yang atas ini. Terus ini kali 2 ke sini berarti ditambah apa namanya itu? Ditambah 6 ya ini jadinya. Jadi di sini ini 5X dikurang 5 dikalikan ke dalam. Terus ini 2 kali 3 6 begini. Terus ini semuanya per 2 ya. Per 2. Terus ini per lagi, sekarang yang bawah ini 4X dikali ini 4X dikurang 4 dibagi 2, terus ini dikurang 2 kali 2 ke sini, terus ini dipanjangin 2-nya gitu. Nah ini sebenarnya angka 2 bisa dicoret ya, jadi angka 2 kita coret, seret, maka hasilnya adalah tinggal itu saja diolah sama dengan warna hitam, pasti kelihatan lah ke sini. 5X ini jadi min 5 tambah 6 berarti 5X tambah 1, 5X tambah 1, sedangkan ini 4X dikurang 6, 4X dikurang 6. Nah di mana ini sama dengan ini gitu. Jadi maksudnya begitu. Jadi yang kiri ini apa sih? Cara yang ini itu dikomposisikan dulu baru diinverskan, itu cara yang ini. Kalau cara yang ini dicari inverse masing-masing baru dikomposisikan seperti ini dan hasilnya pasti sama, kira-kira gitu maknanya. Bisa dipahami? Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Baik, kalau sudah bisa, tidak ada pertanyaan lagi, selesai sudah teorinya. Sekarang kita ke latihan soal. Di sini, ini dia latihan soal. Oke, hasil nilai kalian sudah ada. Ya, ada yang bagus ya nilainya, ada yang bagus, yaitu benar semua ada. Muhammad Surya Sidik ya, sendirian dia. Yang benar semua hanya dia sendiri. Dia dapat 100 ya untuk fungsi komposisi dan inverse ini. Mantap untuk Muhammad Surya Sidik. Sukses bro ya. Pemahaman untuk fungsi komposisinya mantap sekali. Kemudian itu paling tinggi 100 itu. Kemudian ada juga 95, terus ada 80 juga ada, 75 juga ada. Tapi ada juga teman kita yang masih dapat skor 20 ya. Masih ada dapat skor 20. Bahkan ada yang 10. Bahkan ada yang 10 ya. Yang dapat skor 10 itu ada 2 orang. Ada 20, ada 35 ya, ada 45, ada 70 ya. Ya secara umum kalian kalau kakak lihat dari nilainya ini secara umum kurang untuk kita di kelas I ini. Secara umum kurang. Yang nilainya bagus hanya sekitar ini sedikit sekali, hanya sekitar 4 orang. Ya, hanya 4 orang aja yang bagus nilainya. Yang lainnya itu nilainya 60, 50, 30, 40 begitu ya. Berarti sebagian besar dari kita masih
kesulitan di fungsi komposisi dan inverse ini ya, di mana konsep-konsep tentang ataupun teori-teori tentang fungsi komposisi dan inverse itu sangat sering keluar di ujian mandiri dan di UTBK ya. Begitu juga di ujian kemanapun ya, tes kemanapun kita sering ini fungsi komposisi dan inverse ini. Bahkan tes ke luar negeri juga ada soal tentang fungsi komposisi dan inverse. Oke, jadi untuk Muhammad Surya Sidik dia nilai 100, mantap. Oke, saya menyapa berikutnya teman kita. Saya sapa dulu untuk Glenn Felix Simamora. Apakah dia online? Halo Glenn Felix. Ada? Glenn Felix Simamora? Dipanggil Felix mungkin? Halo bro? Oh, Glenn Felix dia tidak ada ya. Oke. Dia mengerjakan soal, tapi mungkin dia tidak sempat belajar. Mungkin dia ada kesibukan ya. Baik, kalau begitu untuk Glenn Felix dia tidak ada. Kalau begitu saya mencoba menyapa, mungkin saya sapa Alia Putri dulu deh. Alia Putri Aksa ada? Iya ada Kak. Oke, dengan Alia Putri boleh dimonitor ya. Iya. Alia Putri kita bahas nomor 6 ya. Ikutin semua ya teman-teman ya. Oke, Alia di mana tinggalnya deh? Di Medan Kak. Oke, Alia anak Medan ya. Tetangganya dong berarti si Glenn Felix ini, si Mamora. Anak Medan juga itu. Tapi nggak satu sekolah ya Alia dengan Glenn Felix ya? Nggak? Enggak Kak. Oke, beda ya. Oke. Baik, ini dipanggil Alia kan ya? Iya Kak. Oke, kita bahas nomor 6 ini. Mari kita perhatikan di sini. Di sini F inverse komposisi G inverse P sama dengan 2. Pertanyaannya adalah berapakah nilai dari P ditambah 5? Nah, ini harus hati-hati. Pertanyaannya bukan nilai P yang ditanya, tapi P tambah 5. Jadi kalau nanti kita sudah dapat nilai P-nya, kita tambahkan dengan 5, itulah yang ditanyakan. Ya, langkah pertama kita adalah Fx itu adalah 2 pangkat 3x ditambah 1. Berarti ini kita tulis sebagai Y sama dengan 2 pangkat 3x ditambah 1. Nah, kalau kakak tuliskan 3x ditambah 1, ini jadi apa Alia? 3x ditambah 1 jadi apa tuh? Kurang ngerti Kak. Kurang ngerti, oke. Perhatikan, ini kakak kasih contoh dulu buat Alia dulu ya. Misalnya begini. 8 sama dengan 2 pangkat 3. Nah, si 3 ini kemarin dari pelajaran logaritma kita, itu bisa kita tulis adalah 3 sama dengan 2 logaritma 8. Masih ingat nggak? Masih ingat nggak Alia? Iya Kak. Masih ingat, masih bener. Kemarin belum join Kak kalau yang logaritma. Oh iya, oke. Oke, oh Alia berarti anak baru Alia? Dari minggu lalu udah Kak. Oh dari minggu lalu, iya, oke, nggak apa-apa. Oh berarti waktu logaritma Alia belum ikut ya? Berarti itu 2 log ya Kak. Betul banget, 2 log Y. Ya mantap, berarti udah ingat kembali ya Alia. 2 log Y, bagus. Nah, tujuan kita kan menjadikan dia X sama dengan gitu ya Alia ya. Iya Kak. Berarti si angka satunya kita pindahin 3X, di sini 2 log Y. Nah, ini kita kurangi 1 di sini. Nah, kan gitu ya. Terus X sama dengan berarti 2 log Y
dikurang 1 dibagi 3. Nah, inilah yang menjadi F inverse gitu. Jadi F inverse X-nya sama dengan 2 log X dikurang 1 dibagi 3. Nah, seperti itu. Sampai di situ Alia paham ya? Paham, Kak. Oke. Selanjutnya kita lihat di sini berwarna biru. Ya, di sini berwarna biru. Untuk GT sama dengan 2 log T ditambah 3. Nah, ini sebetulnya 2 log T ditambah 3 bisa diganti variabelnya jadi X ya, Alia. Kita ganti jadi X aja lah, sama aja itu. Jadi kita buat variabelnya jadi X aja. 2 log X ditambah 3, begitu. Itu sama itu, nggak ada bedanya itu. Nah, ini berarti Y sama dengan 2 logaritma X ditambah 3. Berarti 2 logaritma X sama dengan Y dikurang 3 gitu. Nah, sekarang X-nya ini sekarang. Coba perhatikan ayat. Kalau 2 logaritma 8 sama dengan 3, nah kalau 8-nya sendiri berdiri, itu jadi apa? 2 pangkat 3, Kak. Betul, 2 pangkat 3. Berarti ini jadi apa? Ini X sama dengan 2 log X sama dengan Y min 3, berarti X-nya sama dengan 2 log. Oke, ini kan logaritma. 2 log Y. 2 pangkat Y kurang 3, Kak. Betul. 2 pangkat Y kurang 3. Iya, itu dia. Berarti di sini ini bisa kita tuliskan sebagai G inverse daripada X itu adalah 2 pangkat X dikurang 3. Seperti itu. Ya. Cukup jelas itu buat Alia? Iya, jelas, Kak. Oke, nah sekarang kita perhatikan apa yang ditanyakan soal. Kita perhatikan, dia punya begini. Saya tulis di sini, F inverse dari G inverse P sama dengan 2. Ini artinya ini adalah F inverse komposisi G inverse P itu nilainya 2, seperti itu Alia. Berarti kita cari G inverse P. Kalau G inverse P sebetulnya hanya mengganti variabelnya saja ini. Kita ganti variabelnya saja sehingga ini jadinya gini. G inverse dari P sama dengan 2 pangkat P dikurang 3 kan, gitu ya Alia ya? Iya, Kak. Berarti ini kalau kita lanjutkan lagi ini, berarti ini kan F inverse, hey. Nah, G inverse P itu ini 2 P min 3, hasilnya 2 gitu. Nah, sekarang F inverse 2 P min 3 berarti masuknya ke sini kan? Ya. Oke. Berarti kan jadinya gini ya Al ya, 2 logaritma X-nya jadi 2 P min 3 gitu. 2 pangkat P min 3 begini. Terus ada dikurang satunya ya, jangan lupa. Nah, terus per 3 sama dengan 2 gitu. Paham nggak Alia? Ya, paham, Kak. Paham? Ya. Paham ya, oke. Sekarang pangkat ini kemana ini perginya ini? Ayo. 2 log 2 pangkat P min 3. Bagaimana itu pangkatnya? Dia bisa loncat ke sini ya, ke depan sini ya. Iya, Kak. Nah, oke. Berarti kalau kita lanjutkan misalnya hasilnya kita ekspor ke sini aja ini. Shred gitu. Berarti ini jadinya P min 3, di depannya itu ada P min 3 gitu. Terus ini 2 log 2. Terus di sini dikurang 1. Ini 3-nya boleh dikali ke sini nggak? Boleh, Kak. Boleh ya, berarti sama dengan 6 dong ya.
sama dengan 6. Nah, 2 log 2 itu kan 1 ya, Alia ya? Iya. Berarti ini P-3 dikurang 1 sama dengan 6. Berarti P-nya kita dapatkan berapa ya? 10. 10. Oke. Pertanyaannya P tambah 5. Berarti 10 tambah 5 adalah 15. Oke. Ada pertanyaan, Alia? Enggak, Kak. Cukup bisa dipahami? Udah, Kak. Udah bisa. Oke, alhamdulillah ya. Sukses buat Alia, thank you ya. Iya, Kak. Oke. Ini jawabannya adalah D. Oke, bagi teman-teman yang tadi masih salah, untuk nomor 6 silakan dipahami, disimpan ya. Kalau tidak paham boleh ditanyakan ya. Oke, berikutnya saya akan menyapa teman kita ya. Halo, ini siapa itu? Ada yang chat ya. Sebentar saya lihat dulu ya, ada yang chatting kita. Oke, siapa ini tadi? Ntar dulu. Devinaka izin sholat. Oh ya. Terus ada Winda, dia ke toilet ya. Ya nggak apa-apa. Kalau kita nanti istirahatnya jam 15.30 ya. Untuk kalau yang mau istirahat nanti, jadi untuk Indonesia Barat nanti kita istirahat 15.30, terus kita sholat di situ. Kita nanti istirahat 15 menit ya. Seperti biasa teman-teman. Baik, ada si Winda tadi sama si itu lagi istirahat ya. Saya coba menyapa lagi teman kita tadi. Glenn udah saya sapa, dia tidak ada di tempat. Saya mencoba menyapa Kanita Alisha Raihana. Kanita, halo. Halo, Kak. Oke, baik. Syukurlah dia ada ya. Baik. Dengan Kanita, kakak monitor ya. Ya, Kak. Oke, kakak akan ngebahas dengan Kanita itu nomor 19. Dengan Kanita nomor 19. Oke, kita meluncur ke nomor 19. Nomor 6 ini akan kakak hapus. 1, 2, 3. Dihapus ya. Kita lihat nomor 19. Seperti apa dia? Oh, ini. Nah, ini sebetulnya kalian kesulitan karena belum direview sama kakak tadi ya. Sekarang udah direview, mudah-mudahan sebenarnya begitu ngelihat ini, udah bisa ini gitu ya. Baik, kita mulai. Sebenarnya di sini fx sama dengan 1 dikurang x pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 1/5, maka ini hasilnya adalah 2. Seperti itu ya, Kanita ya? Ya, Kak. Oke, jadi fx itu kita tulis dia sebagai y sama dengan 1 min x pangkat 3 pangkat 1/5 ditambah 2. Nah, tujuan kita adalah membuat dia ini menjadi x sama dengan. Berarti pemikiran pertama kita adalah si 2 ini kita pindahkan ke kiri atau ya pokoknya kita kurangi 2 begitu ya, sehingga jadinya begini. 1 min x pangkat 3 pangkat 1/5 sama dengan y dikurang 2 begitu. Nah, kira-kira untuk menghilangkan pangkat 1/5 ini apa yang harus kita lakukan, Kanita? Dipangkatkan 5 kedua ruas. Wih, mantap ya. Keren. Iya, betul banget. Pangkatkan 5 kedua ruas. Nah, sehingga 1/5 kali 5, 1 ya. Oke, mantap. Berarti kita tinggal begini aja, berarti 1 dikurang x pangkat 3. Ini jadi y pangkat y min 2 pangkat 5 gitu ya, Kanita ya? Iya, Kak. Berarti jadinya begini dong. X pangkat 3 sama dengan, nanti sini
Jadi gini, kurang 1 dong ini. Nah, tapi karena yang kita butuhkan bukan min X, tapi X berarti ini harus kita kali min 1 semua ya. Iya. Berarti ya begini ya jadinya Kanita ya. Ini tukar tempat lagi nih, jadi begini. Nah, itu sama aja lah. Nah, oke. Nah, terus supaya dia tinggal X-nya doang, ayo apalagi nih yang harus kita lakukan? Di akar 3 kedua Betul, ruas. di akar 3-in ya, kedua ruas, atau sama seperti yang ini tadi dipangkat sepertigain kedua ruas juga boleh ya Kanita? Iya, Kak. Nah ini dipangkat 3 akan kedua ruas sama saja. Dipangkat 3 akan pangkat sepertiga, sorry. Atau ditarik akar seperti yang Kanita bilang tadi, berarti ini ditarik akar seret 1 dikurang Y-2 pangkat 5. Nah ini akar seret, tapi dia akar pangkat 3. Nah akar pangkat 3 itu sama saja dia adalah bentuk lain daripada pangkat, berarti ini sama saja kasih kurung siku 1 dikurang Y pangkat 2 pangkat 5, terus ini secara keseluruhan dipangkatkan dengan 1/3. Nah, oke. Sampai di situ Kanita paham ya? Paham, Kak. Oke, jawabannya adalah D. Thank you, sukses selalu buat Kanita. Aisyah Raihana. Oke. Baik, untuk nomor 19 seperti itu proses jawabannya. Bagi teman-teman yang kurang paham boleh ditanyakan. Tapi kalau sudah cukup paham ya alhamdulillah. Yang kurang paham tentang ini ya boleh bertanya. Kalau sudah, saya akan menyapa teman kita yang berikutnya lagi, yaitu saya punya teman Salen Graciela Kongnardi. Halo Salen. Ya, Kak. Oke. Dengan Salen saya akan ngebahas nomor berapa ini? Nomor 17. 17 ya Salen? Ya. Oke, dengan Salin kita akan bahas nomor 17. Soal ini akan kakak hapus dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, kita ke nomor 17. Oke, Salin Graciela. Ini nomor 17 ya. Sebetulnya, ini agak mudah ini sebenarnya ya. Ini hanya teori ya teman-teman. Jadi ini fungsi pecahan, fungsi rasional, fungsi pecahan. Ingat syaratnya yang di bawah ini saja tidak boleh 0. Jadi X kuadrat tidak boleh 0 begitu. Nah sementara kalau ini kita perhatikan, ini adalah fungsi kuadrat sebetulnya, X kuadrat ditambah 1 ini. Dia fungsi kuadrat di mana A-nya adalah 1, B-nya adalah 0, kemudian C-nya adalah 1. Nah, kalau kita perhatikan ini fungsi kuadrat ini, karena A-nya 1 berarti A-nya lebih dari 0. Terus kalau kita cek D-nya, B kuadrat min 4AC, di mana B-nya nggak ada, berarti 0 dikurang 4 kali 1 kali 1, berarti ini min 4. Alias D-nya boleh kita katakan dia negatif begitu. Sedangkan A-nya 1 itu adalah positif. Nah, kalau ada persamaan kuadrat seperti ini adalah syarat definit positif. Jadi ini akan selalu positif ini. X kuadrat tambah 1 akan selalu positif. Berarti memang dia tidak pernah 0. Tidak pernah 0 ya. Karena selalu positif nilainya. Nah gitu. Oke, paham ya Salin ya?
Paham, Kak. Kalau begitu X-nya apa solusinya ini? Bisa semua angka. Betul, jadi X-nya apapun bisa. X elemen real. Jadi X, dari di sini ditulis semua X memenuhi. Asalkan dia real. Itu. Kalau imajiner ya enggak boleh juga. Kita berbicara dalam bilangan real. Jadi di sini jawabannya adalah D ya. Kalau kita jawab misalkan misalnya X min 1 misalnya. Min 1 kuadrat itu tetap jadi 1 sehingga ini 2 gitu. Yang ini juga. Jadi tidak masalah dia. X semua memenuhi. Thank you buat Salim. Baik, berikutnya saya akan coba menyapa siapa lagi nih? Ini pelan-pelan kakak bahas ya. Kalau tidak paham tolong ditanyakan. Berikutnya kakak menyapa Jonathan Tanzi. Halo Jonathan. Halo, Kak. Oke, ada ya brother Jonathan ya. Baik, dengan brother Jonathan kakak bahas nomor 8. D8. Oke, mari kita lihat nomor 8 itu. Sebelumnya kakak hapus dulu ini. Oke, gimana kabarnya Jo? Sehat Jo? Baik, Kak. Sehat ya, Kak. Oke, alhamdulillah ya. Jonathan Tanji di Medan kan ya? Enggak di Jakarta, Kak. Oh, anak Jakarta. Iya. Oke, dalam hitungan ketiga ini kakak hapus 1, 2, 3. Kita lihat ke nomor 8. Nomor 8, nah seperti ini. Di sini jawabannya adalah yang E ya, sudah dijawab. Nah, di dalam soal ini, di sini adalah pertanyaannya adalah ini. G komposisi F inverse 2 begitu. Berarti untuk soal ini artinya begini ini. G komposisi ini G inverse, sorry. Komposisi F inverse 2. Nah, ini hasilnya berapa gitu loh. Oke, gitu ya, Jo? Ya, Kak. Nah, di sini kita butuh G inverse dan jangan hilang dong suaranya. Kita butuh G inverse dan F inverse. Pertama F inverse dulu deh. Kalau Fx sama dengan akar X, di situ dia sebutkan X-nya positif lebih dari sama dengan 0 ya, bukan cuma positif, 0 juga bisa gitu. Lebih dari sama dengan 0 begitu. Maka ini F inverse apa, Jo? X kuadrat. Oke, ini sangat mudah ya, bro. Jadi F inverse daripada X-nya adalah X kuadrat. Nah, kemudian kita punya GX lagi nih. Kita punya GX sama dengan X dibagi X min 1. Nih, coba dicari inverse-nya ini apa, Jo? GX adalah X dibagi X min 1. Fungsi inverse-nya jadi apa? X per X min 1. Sama ya, Jo? Nggak berubah ya? Oke. Nah, gini ya, betul. Jadi dia nggak berubah, diinverskan tetap dia juga. Ini fungsi ajaib nih. Ini boleh kalian catat juga nih. Fungsi ajaib begini, diinverskan nggak berubah. Dia juga. Oke, kalau begitu di sini kita cukup mencari G inverse dari 2. G inverse dari 2 berarti ini kita ganti menjadi angka 2. Berarti hasilnya adalah 2. Nah, G inverse dari 2 hasilnya adalah 2, berarti loh. Waduh, IK salah ya. Ngapain nyari G inverse 2 orang di sini yang ditanya?
Oh, waduh, sebentar ya, Bos. Ini sebentar ya, ini yang warna hitam ini kita hapus dulu nih. Salah ini, jangan sampai salah. Yang warna hitamnya salah ya, Jok. Ya, Kak. Nah, perhatikan dulu nih. Ini jadinya begini, Bro. F inverse begini nih. Komposisi G inverse. Jadi begini nih, ingat yang tadi ya. 2 gitu. Nah, terus ini maknanya adalah F inverse komposisi G inverse 2. Nah, ini yang benar nih. Paham ya, Jok? Ya, Kak. Oke. Ini siapa ini yang chatting? Saya baca dulu ya. Kak, saya izin ke toilet dulu. Iya, Salsa Fitria. Ya. Nah, oke. Jadi seperti ini, sehingga di sini F inverse. Nah, karena G inverse 2 nilainya adalah 2, berarti di sini F inverse 2 begitu. Maka F inverse 2 adalah masuk sini kan ya. F inverse dari 2 itu adalah 2 pangkat 2 alias 4. 4. Oke. Jadi jawabannya adalah 4. Caranya seperti ini ya. Oke, thank you Jonathan Frizi. Oke, Kak. Jonathan Frizi. Jonathan Frizi saya ingat saya artis deh. Tanzi, Kak. Oh iya, Jonathan Tanji, iya mirip, ada Zizi-nya juga. Yang saya ingat jadi Jonathan Frizi. Oke, thank you buat Jonathan. Oke, Kak. Mudah-mudahan teman-teman yang lain paham. Oh ya, bagi yang ini tadi mungkin ada yang kurang paham di sini mencari inverse ini, kakak review sedikit ini. Ini tadi Jonathan yang menghitung ini tadi. Jadi bagaimana caranya, prosesnya begini. Kalau teman-teman ada yang kurang paham ya. Jadi GX sama dengan di sini sebetulnya adalah X ditambah 0 gitu ya sebenarnya ini. Kemudian di sini adalah X dikurang 1 gitu. Nah, sesuai dengan rumus inverse kita tadi bahwa ini kan pindah ke sini. Jadi dikali min, berarti kan 1 juga. Jadi 1 kali X ya X gitu. Kemudian kan di depannya dia ini ada angka 1. Angka 1 itu pindah ke sini, dikali min juga. Sedangkan ini X dan 0 ini yang tidak berubah. Sehingga hasilnya pun tidak berubah gitu. Sehingga tetap X dibagi X min 1 ya. Prosesnya seperti itu. Oke teman-teman, silakan di screenshot ya. Kak, saya mau tanya boleh? Silakan, ini dengan siapa deh? Latifah. Afifah. Latifah. Oh Latifah ya, silakan Latifah, gimana deh? Kalau yang tinta hijau itu boleh nggak kalau saya komposisikan dulu? Boleh, Oh, boleh. iya. Cuman kalau dikomposisikan dulu, G komposisi F-nya itu jadi akar-akaran kan di sini, akar X per akar X min 1 kan? Iya kan? Iya, Kak. Nah, kemudian akar-akaran itu untuk diinverskan lebih susah lagi gitu loh maksudnya Latifah. Oh, oke. Terima kasih, Kak. Jadi kita kesulitan menginverskannya. Dan itu seperti yang Latifah bilang tadi, boleh. Nah, di dalam mengerjakan soal juga nanti itu gonta-ganti kita gunakan itu, tergantung situasi. Terkadang memang lebih mudah kita menggunakan dikomposisikan dulu. Jadi kita cari dulu F komposisi GX-nya. Begini, baru kita inverskan. Kayak gitu. Lihat situasi. Dalam kasus ini, kalau kita komposisikan dulu, jadi sulit gitu. Karena jadi ada akar-akar gitu ya, terus menginverskannya juga jadi lebih capek gitu. Jadi mendingkan diinverskan seperti ini gampang gitu. Dengan cepat dapat juga hasilnya. Oke, baik. Berikutnya setelah Jonathan, saya menyapa teman kita. Siapa lagi nih? Si tadi yang pada kamar mandi udah balik belum ya? Yang ke kamar mandi, jangan-jangan masih belum balik pula. Nah, Winda tadi mau ke toilet. Halo Winda, udah balik? No, Winda belum balik kan? Si Salsa juga. Baik, nanti akan saya sapa mereka itu ya.
Oke, berikutnya habis Jonathan, saya mencoba menyapa si Joses. Halo Joses Felix. Halo Bro Joses Felix, ada? Joses Felix Tampu Bolon. Joses, di Joses belum online ya. Mungkin dia lagi apa namanya? Lagi bertapa juga bareng kalian. Berikutnya saya mencoba menyapa Nadia Cahyaningrum. Iya ada Kak. Oke, Nadia ada. Dengan Nadia Kakak bahas nomor 4 dulu deh. Nomor 4 ya Nat. Oke, kita bahas nomor 4 dengan Nadia. Oke, nomor 4 kita meluncur ke sana. Mari kita lihat nomor 4 itu seperti apa dia. Oke. Nah, ini dia, ini kita hapus dulu ya. 1, 2, 3. Oke, nomor 4 seperti ini. Kita punya fx 3x tambah 2 dan gx x tambah 3 dibagi 2x min 1. Untuk x ini bukan tidak sama dengan 12 ya. Itu seharusnya x tidak sama dengan setengah, maksudnya itu. Ada pernya di sini. Alah, mau naruh per juga susah banget. Orang dia datar begini. Ya pokoknya begitu deh, setengah itu. Kayak gitu ya, Nadia. Ya Kak. Oke. Nah, ini sebenarnya GOF. Nah, karena yang ditanya begini, Nat, begini, maka ini mendingan begini aja langsung, Nat. Nah, gitu. Nah, gitu. Jadi langsung saja. Kalau begitu, ini bisa kita langsung hitung. Untuk Nadia, ini fx-nya ada ini. F-1 dulu. F-1 berapa itu, Nat? F-1? Min 3 tambah 2. Jadinya min 1. Betul, betul. Jadi di sini min 1. Berarti ini soal jadinya G-1. Gitu aja. Nah, gitu. Jadi G-1 berarti masukkan ke sini lagi. G-1 di sini aja ya. Oke, berarti min 1 tambah 3 nih ya. Dibagi 2 kali min 1 dikurang 1. Maka hasilnya min 1 tambah 3 adalah 2. Min 2 dikurang 1 adalah min 3. Jadi ini jawabannya. Min 2/3. Sampai di situ paham, Nat? Paham Kak. Ya, jadi itu sangat mudah. Oke. Kalau sudah paham, ini sebenarnya ada cara lainnya juga. Cara lainnya cari dulu GOF-nya ya untuk ini. Tambahan penjelasan saja ya. Misalkan di sini. Cari dulu GOF-nya boleh juga. Jadi GOFX gitu. Maka ini kita cari dengan GFX seperti ini. Maka si fx itu masukkan ke G, cuman memang lumayan ini juga ya. Jadi G-nya itu X tambah 3, berarti dia jadinya gini. 3X tambah 2, terus ditambah 3. Nah, sedangkan ini yang bawah 2 kali 3X tambah 3. 3X tambah 3 tambah 2. Nah, kemudian bawahnya kurang 1 itu ya. Nah, gini.
Maka ini juga 3x tambah 5. Sedangkan yang bawah 6x tambah 4 dikurang 1 berarti 6x tambah 3, begitu. Nah, terus kita cari untuk GOF min 1 gitu. Jadi GOF min 1 berarti ini 3 kali min 1 tambah 5 dibagi 6 dikali min 1 ditambah 3. Maka ini hasilnya adalah min 3 tambah 5 min 6 tambah 3. Pada dasarnya hasilnya adalah min 2/3. Sama saja, tapi lebih enak menggunakan yang warna merah. Oke, baik, berikutnya saya akan menyapa teman kita yang berikutnya lagi. Mudah-mudahan masih ada ya. Kemana lagi pulpen? Oke, berikutnya saya menyapa siapa lagi nih? Si Devina. Devina udah balik belum tadi? Halo Devina. Halo Kak. Oh, Devina udah balik. Tadi sholat udah sholatnya, nak? Sudah. Wih, cepat juga. Oke, Devina ya. Baik, dengan Devina kita bahas nomor 9. Oke, Dev? Oke Kak. Oke, nomor 9. Mari kita lihat. Oke, ini silakan di screenshot ya, teman-teman. Ini nomor terakhir ya untuk sesi ini, nomor 9. 1, 2, 3. Oke, kita ke nomor 9 sebelum kita break dulu, istirahat. Oke, ini begini, F inverse ini maka nilai X yang memenuhi ini. Oke. Di sini kita harus dapat dulu F inverse-nya dulu. Jadi, ini kita tuliskan F inverse dari X tambah 1 sama dengan 2x dikurang 7, 2x dikurang 7 dibagi 3x tambah 7. Nah, begini. Ini fungsi masing-masing kita kasih nama dulu. Ini kita kasih nama fungsi G, misalnya ini fungsi H. Sehingga fungsi ini kita punya jadinya begini. F inverse komposisi G sama dengan H gitu. Di sini kita F ya ini, maka harus dapat F. F-nya pindah ke sini, berarti G sama dengan F komposisi H. H-nya pindah ke sini lagi, sehingga G komposisi H inverse sama dengan F, begitu. Maka H ini harus diinverskan dulu. Oke, kita inverskan. H inverse-nya itu gampang. Tinggal tukar-tukar tempat aja. Ini berarti jadi min 7x dikurang 7 dibagi si ini berarti jadi ke sini nanti 3x dikurang 2. Nah, itulah H inverse. Nah, H inverse itu masuk ke G. G itu adalah X tambah 1. Berarti kalau kita tuliskan fx-nya kita itu ini boleh ditulis begini aja ya. Fx sama dengan si H inverse masuk ke G. G-nya X tambah 1 berarti begini. Min 7x dikurang 7 dibagi 3x dikurang 2. Ini terus ini tambah 1. Nah, gitu. Nah, itu adalah fx-nya, begitu ya. Nah, oke, karena yang ditanya di sini adalah F3x tambah 4 sama dengan min 1, berarti ini langsung saja kita kerjakan di sini dengan warna hitam ya. Maka dia F 3x ditambah 4, maka jadinya masukkan ke sini. Min 7 dikali 3x ditambah 4 dikurang 7 dibagi 3 kali 3x ditambah 4 ya. 3x ditambah 4 terus dikurangi 2. Ini jangan lupa di sini ada ditambah 1 sama dengan berapa di sini? Sama dengan min 1, sorry. Nah, gini. Maka ini bisa pindah ke sini jadi min 2. Min 1 dikurang 1 jadi min 2, terus ini kita selesaikan yang di kanan ini dulu.
Dikalikan ke dalam jadinya min 21x. Kemudian ini minus 28, kurang lagi 7. Kemudian yang ini adalah 9x ditambah 12, 3 kali 4, 12, terus ini dikurangi 2. Ini ada 2 ya. Terus ini tadi sama dengan minus 2 gitu. Kemudian ini min 21x, ini dikurangi 35, sama dengan ini, bawahnya ini adalah 9x ditambah 10 ini. Di sini min 2. Maka ini kita kali silang ke sana ya. Kita kali silang berarti min 21x dikurang 35. Ini kali min 2 berarti min 18x. Kemudian dikurangi 20. Nah, kalau ini dikumpulkan ke sini berarti itu jadi min 3x. Ini ke sini jadinya 15. Jadi x-nya sama dengan minus 5. Nah, inilah jawabannya ya, yang D. Oke, thank you buat semua, istirahat dulu ya.